Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-9. Di bagian ini kita bisa melihat Hanani seorang pelihat itu datang kepada Raja Asa dan menegurnya. Siapakah Raja Asa ini? Ia adalah seorang Raja Yehuda yang memimpin selama 41 tahun. Seorang raja yang dinilai oleh penulis kitab Tawarik sebagai seorang yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Dan kalau kita membaca pasal 14 sampai ke 15, kita bisa melihat bahwa Raja Asa memulai awal pemerintahannya dengan sangat baik. Dia menyingkirkan pelacuran bakti, merobohkan patung berhala dan membakarnya. Ketika dia menghadapi peperangan dengan Zerah, orang Ethiopia tersebut, Raja Asa merendahkan diri dan berseru mencari pertolongan Tuhan. Di dalam seruannya itu, Raja Asa menyatakan bahwa hanya Allah yang sanggup menolong mereka. Kita bisa melihat bahwa Raja Asa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan pun memberikan kemenangan yang besar kepadanya. Kemudian dia pun membawa seluruh persembahan kudus kepada Tuhan. Dia mereformasi rakyatnya untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Mereka didorong untuk mempersembahkan milik mereka dan bersumpah setia untuk hanya berbakti kepada Tuhan saja. Raja Asa bahkan berani memecat neneknya sendiri dari jabatan sebagai ibu suri karena neneknya itu telah membuat patung Asyera yang keji. Dan di pasal 16 itu mencatat peristiwa peperangan antara Asa dan Baesa Raja Israel, di mana Raja Asa begitu ketakutan menghadapi saudaranya itu. Namun sayangnya pada peristiwa ini, Raja Asa tidak seperti sebelumnya yang merendahkan diri dan datang mencari pertolongan Tuhan. Ia justru meminta pertolongan kepada orang Aram yang melupakan musuhnya. Bahkan ia rela mengeluarkan emas dan perak dari pembendaharaan rumah Tuhan untuk diberikan kepada Raja Aram. Mengapa orang yang dulunya menghadapi peperangan akan terlebih dahulu mencari dan berseru mencari pertolongan Tuhan, namun sekarang justru mengandalkan diri dan mencari pertolongan manusia? Mengapa orang yang dulunya berani menghadapi lebih dari 1 juta orang saat ini justru ketakutan? Bahkan ketika Nabi Hanani menegur Asa karena ia bersandar kepada Raja Aram, Raja Asa memenjarakan Nabi itu. Raja Asa tidak mau menerima teguran dari Nabi Hanani. Sehingga melalui peristiwa ini kita dapat melihat satu kontradiksi yang begitu besar. Raja Asa yang awalnya mencari Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, akhirnya justru mencari pertolongan manusia dan bersandar kepada diri sendiri. Seorang yang awalnya taat pada perkataan Nabi, pada akhirnya justru marah dan memenjarakan Nabi. Seorang yang pada awalnya dinilai melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, namun pada akhirnya ia disebut berlaku bodoh. Mengapa ini dapat terjadi? Jawabannya dapat ditemukan dalam kalimat tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Selama kurang lebih 20 tahun, Raja Asa hidup dalam kemakmuran dan keamanan. Oleh karena Tuhan mengaruniakan hal itu pada Raja Asa. Namun, hidup yang damai dan kemakmuran hidup ini telah membuat Raja Asa lengah. Ia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kenyamanan maupun keamanan hidup membuat kita tidak lagi waspada dan kita pun lengah. Kita tidak lagi merasa perlu untuk bersandar kepada Tuhan. Ini juga yang terjadi pada Raja Asa. Jikalau begitu, apakah ini berarti kita harus selalu berada dalam kondisi tertindas dan terancam? Tidak, karena permasalahan yang paling utama bukan pada situasi aman ataupun terancam. Namun yang paling penting adalah setiap saat, apapun kondisi kita wajib untuk waspada. Apapun kondisi situasi kita, membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu, mencari Tuhan, bersandar sepatunya pada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu amat sangat penting. Dan kita pun perlu mengecek kondisi kerohanian kita hari demi hari dan memohon Tuhan untuk setiap saat membaharui hidup kita. Ingatlah
bahwa setiap hari itu adalah peperangan rohani. Jangan sampai kita terlena oleh kenyamanan maupun kondisi kehidupan yang terlihat baik dan aman. Raja Asa yang pada awal pemerintahannya ia bergantung dan bersandar kepada Tuhan, yang bahkan sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan memberikan kemenangan dan memberkati dia. Justru di tengah keamanan dan kenyamanan itulah dia jatuh di dalam kesombongan, dan ia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Peringatan yang diberikan Tuhan baik melalui Nabi Hanani dan melalui sakit penyakit pun tidak ia dengar. Pada pasal 16 ayat ke-12 dicatat, namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Sungguh amat sangat ironis. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk terus bergantung kepada Allah. Penting sekali untuk mengingat dan menyadari bahwa setiap hari adalah peperangan rohani. Kita perlu waspada dan terus berjaga-jaga. Saya ingat Ibu Mona pernah mengatakan, semakin kita sibuk, maka kita pun perlu semakin banyak bersekutu dengan Tuhan, mempelajari firman-Nya dan terus bergantung kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena si iblis ia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang terus mencari mangsa yang dapat ditelannya. Maka dari itu kita harus terus berjaga-jaga dan jangan lengah. Namun saudara-saudara, yang lebih berbahaya daripada singa yang memperdengarkan suara yang mengancam itu adalah ketika singa itu datang dengan mengendap-endap tanpa ada suara. Ia mengintai mangsanya, dan ketika mangsanya merasa aman sehingga ia pun lengah, maka pada saat itulah sang singa akan menerkam mangsanya. Marilah kita setiap hari bercermin melalui firman Tuhan. Jangan bergantung apalagi bersandar kepada kekuatan diri, atau pada pengetahuan, atau pada pengalaman, ataupun kepada orang lain. Tapi dalam hal apapun, mari kita terus belajar untuk merendahkan diri, datang kepada Tuhan, dan bersandar sepenuhnya kepada-Nya. Dan terakhir, teruslah waspada dan berjaga-jagalah dalam segala sesuatu. Jangan lengah jika kondisi terlihat aman-aman saja sehingga kita berpikir semuanya baik. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Iblis selalu mencari kesempatan ketika kita lengah. Oleh karena itu, hati-hatilah dan waspadalah. Amin.